Nama saya Gabriel Kompas dari kelas 5 4 Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian melalui video, dan selamat menyaksikan. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Rompas dari kelas 5M4 Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan terakhir manfaat penelitian. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang, salah satu bentuk pengelola sumber daya manusia yang penting adalah keterlibatan karyawan atau employee engagement. Namun pembuktian faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap employee engagement belum sempurna tampak di perusahaan, terutama di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara dengan persentase tingkat employee engagement terendah, yaitu sebesar 8%. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap employee engagement yaitu budaya. Federman dalam bukunya mengemukakan bahwa semakin besar varian antara budaya yang dianut dengan budaya yang diinginkan, lebih memungkinkan memberikan dampak negatif pada employee engagement. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana gambaran secara deskriptif pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement. Kedua, seberapa besarkah hubungan antara budaya organisasi terhadap employee engagement. Lanjut, kita masuk ke manfaat penelitian ini. Pertama, kita melalui penelitian ini, penulis dapat menggunakan pengetahuan berdasarkan teori yang penulis dapatkan selama kuliah dan berlangsungnya penelitian, sehingga mampu memperkaya referensi hasil penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam bidang budaya organisasi dan employee engagement. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan-perusahaan yang mengetahui bagaimana kondisi budaya organisasi dan employee management yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membantu dalam upaya pencapaian visi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di dalam bab 2 ada 4. Pertama, kerangka pikir teoris. Kedua, hasil pikir relevan. Ketiga, alur pikir. Dan terakhir, hipotensi. Kita masuk saja ke kerangka pikir teoritis. Pertama, ada 3. Pertama, manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan terhadap manajemen manusia yang mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan sebaik dan seefisien mungkin, supaya dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan berjalan sesuai dengan keinginan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kedua, budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Budaya organisasi memiliki 3 fungsi, yaitu sebuah sistem pengawasan, perekatan, dan terakhir hubungan sosial. Terakhir, employee engagement adalah keadaan fisiologis karyawan yang muncul secara sukarela dan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya, hasil relevan. Dalam hasil relevan ada 3.
Pertama, dari penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Rosalina, Jedwadari DKK pada tahun 2014, didapati bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap employee engagement. Kedua, Atika Tiara Anugrah dan H. Romat Sagira tahun 2018 ditemukan bahwa dari analisis data penelitian diperoleh bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap employee engagement. Dan terakhir, 3, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riza Akbar di dalam penelitian bahwa organisasi yang di dalam perusahaan terbagi menjadi 2. Pertama, konsep dari sudut pandang karyawan, dan kedua, sudut pandang karyawan perusahaan. Ketiga, kita masuk di alur pikir. Penelitian ini dilandasi dengan 2 teori, yaitu budaya organisasi dan employee engagement. Karena budaya organisasi adalah variabel yang mempengaruhi variabel employee engagement berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Terakhir, hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, hipotesis yang diajukan dan dibuktikan kebenarannya adalah budaya organisasi berpengaruh terhadap employee engagement karyawan. Terakhir, bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ada pertama, 1, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan data yang digunakan adalah data primer, yaitu yang diperoleh langsung atau bersumber dari objek penelitian. Seperti hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penelitian dan mewawancarai pihak-pihak terkait, dan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari objek penelitian berupa informasi berhubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya jumlah pegawai, absensi pegawai, peraturan instansi, dan terakhir struktur organisasi. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada kantor Bupati Bagian Umum Sekda Kabupaten Siak yang berada di Kompleks Perkantoran Pemda Tanjung Agung Kabupaten Siak, dan dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 2 Oktober 2012. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil bagian umum kantor Bupati Setda Kabupaten Siak, yaitu 44 orang di dalam pengambilan sampel pengambilan seluruh karyawan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah one stage cluster random. Hanya melalui 1 tahapan saja. Panggilan sampel hanya dilakukan dengan merandom kelas saja. Jumlah subjek dari penelitian ini adalah 145 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan skala. Skala yang digunakan untuk mengatur employee engagement dan budaya organisasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah digunakan dengan cara wawancara atau interview yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui lisan atau wawancara dengan pimpinan atau pegawai. Teknik ini untuk mencari informasi secara lebih lengkap
tentang informasi di organisasi di kantor Bupati Bagian Umum Sekda Kabupaten Siak, dan kuesioner, yaitu teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden memberikan respon atas daftar pernyataan. Oke, yang terakhir, sumber data. Sumber data yang diambil adalah di kantor Bupati Bagian Umum Sekda Kabupaten Siak. Demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya, terima kasih.